Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pembelajar yang budiman. Dari Ahmad Subagio, Alex Irianto Bukit, dan Rusli Simanjutak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang budiman, kita akan lanjutkan mengenai manajemen risiko. Sekarang sudah pada tahapan bagaimana proses manajemen risiko itu berjalan. Sebagai sebuah gambaran besar bahwa kegiatan manajemen risiko ini bisa terlihat di dalam skema. Ya, dalam skema ini, dari mana kita akan memulai? Tentunya terlihat dari posisi yang paling atas. Kita menetapkan konteks, ya, kemudian tentunya pada saat kita menetapkan konteks ini, kita sudah melakukan proses kegiatan secara simultan melalui komunikasi dan konsultasi kepada pihak-pihak terkait di dalam perusahaan. Begitu juga, ya, kita sudah melakukan memantau, mengobservasi untuk mendapatkan berbagai informasi, data, dan segala sesuatu yang terkait dengan proses bisnis, dari struktur organisasi, kemudian dari beberapa fasilitas infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, saudara sekalian, pada saat penetapan konteks, nanti kita akan pelajari secara lebih mendalam, kira-kira apa saja aktivitasnya, ya. Sekarang kita coba lihat mengenai prosesnya dulu, ya. Dari penetapan konteks, ya, kemudian kita lakukan identifikasi, ya. Kemudian setelah identifikasi risiko, di situ kita akan menemukan berbagai risk area, area risiko. Kemudian kita akan menemukan risk owner, siapa pemilik risiko itu, yang bertanggung jawab. Kemudian kita akan mengetahui bidang risikonya. Kita akan concern dan membatasi skupnya di mana, begitu ya. Itu identifikasi risiko. Bahkan di situ juga kita sudah bisa melakukan aktivitas untuk melakukan rencana, ya, rencana untuk dikembangkan lebih lanjut kepada analisis risiko. Ya, jadi setelah kita identified, kita bisa menemukan beberapa risk area tadi, kemudian lanjut ke analisis risiko, ya. Analisis risiko ini kita akan melakukan beberapa kegiatan, yaitu kita akan melakukan dan mengukur risiko, ya. Kemudian melakukan evaluasi. Ya, evaluasi ini untuk mendapatkan posisi risiko itu ada di mana. Dalam konteks dari sisi probability dan konsekuensi, dari likelihood dan dampaknya, ya, dari dua sisi. Frekuensi, ya, seringnya atau frekuensi dari kejadian itu, kemudian dari sisi dampak, ya, dampaknya seberapa besar terhadap perusahaan, itu dilakukan di sini, dievaluasi. Nah, proses dari mulai identifikasi, ya, di atas, maaf, kemudian analisis dan evaluasi ini adalah namanya penilaian risiko. Nah, setelah itu baru dilakukan handling, penanganan. Bagaimana cara menanganinya? Nah, setelah dilakukan penanganan, kemudian secara simultan juga lakukan komunikasi, konsultasi, dan kemudian lakukan pengendalian. Sambil kemudian direview, dipantau, dimonitoring, dan kemudian kalau ada ketidaksesuaian dan perlu ada pembaharuan, maka kembali lagi dilakukan review terhadap beberapa ketentuan atau ketetapan mengenai risk area-nya, mengenai risk owner-nya, dan seterusnya. Baik, saudara sekalian, berikutnya sebetulnya secara garis besar yang kita lakukan itu ada 3 kegiatan, ya. Jadi mengidentifikasi risiko, ya, kemudian melakukan evaluasi, mengukur risiko, dan kemudian mengelola risiko. Jadi secara garis besar, kalau kita sudah bisa mengidentify,
kemudian melakukan evaluation, measurement, kemudian kita melakukan mitigation. Di situ kita sudah melakukan sebuah proses terhadap manajemen risiko. Nah, saudara sekalian, kita pelajari mengenai konsep dari manajemen risiko. Ini penting untuk mendudukan dan semakin menajamkan, memperdalam pemahaman kita terhadap risiko dan bagaimana mengelolanya. Kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud dengan konsep. Konsep itu setiap aktivitas bisnis yang dilakukan selalu akan bertemu dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Risiko akan memberikan ancaman, dan ancaman itu bisa berupa biaya atau kerugian bagi perusahaan. Dan setiap risiko yang terjadi di dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi, dieliminir, atau kalau perlu dihilangkan. Nah, saudara sekalian, walaupun ada konsep bahwa risiko itu tidak bisa dihilangkan sepanjang kita ingin mencapai suatu tujuan. Oke, saya kira kalau kita dalam konteks bisnis, maka risiko tidak bisa dihilangkan karena bisnis itu sendiri punya tujuan, yaitu ingin mencapai keuntungan. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan. Ada beberapa istilah yang kita perlu pahami juga karena ini menyangkut bagaimana nanti awareness kita terhadap risiko itu sendiri. Ya, ada istilah hazard. Hazard ini adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau bencana. Contoh misalnya, dalam kondisi mendung dan berawan, dan kemudian seseorang berjalan di tengah-tengah tanah yang lapang, tidak ada pohon, tidak ada rumah misalnya, maka berada dalam sebuah hazard orang yang bersangkutan. Karena dia ada risiko untuk kena sambar petir. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa petir itu terjadi adalah gerakan elektron yang mencari keseimbangan antara yang positif dan negatif. Dia akan berlarian ke sana kemari yang kemudian menimbulkan suatu energi, dan ketika mendekati bumi, maka sasaran yang paling dekat adalah yang memiliki tingkat ketinggian tertentu. Makanya tempat-tempat yang tinggi, kemudian pohon yang tinggi, akan berisiko akan kena petir terlebih dahulu. Nah, di situ ada hazard. Ya, ada hazard ketika sedang mendung dan kemudian berawan yang akan memunculkan tadi kemungkinan munculnya suatu petir. Nah, ketika seseorang dia tidak memahami dan mengetahui itu, lalu dia berjalan sendirian misalnya di tengah lapang, maka bisa terjadi yang namanya peril, yaitu kesambar petir, gitu ya. Ini untuk memahamkan bagaimana bedanya hazard dengan peril. Nah, ketika sudah tersambar petir, maka namanya loser. Ada kerugian di situ, bisa kerugian kecelakaan, bisa meninggal, atau dalam kondisi parah, ya, sakit. Tentunya itu adalah sebuah kerugian. Ini adalah contoh kecil dari sebuah konsep risiko, bagaimana antara hazard, peril, dan loser ini bisa dikendalikan. Saudara sekalian, kita sudah memahami hazard, peril, dan loser. Kemudian kita akan lebih kepada science, ya, mendekati risiko dari sisi science, sehingga kita akan lebih bisa terukur dan bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dari konsep manajemen risiko ini. Kita akan coba lihat, ada 8 proses langkah yang perlu dilakukan oleh seseorang yang ingin memahami tentang manajemen risiko. Yang pertama adalah ruang lingkup. Yang kedua, menetapkan sasaran organisasi.
Yang ketiga, menetapkan struktur atau pemilik risiko, mengidentifikasi stakeholder, siapa yang terkait pihaknya, kemudian mengidentifikasi perundang-undangan, kemudian menetapkan kategori risiko, kemudian menetapkan kriteria risiko, dan menetapkan metrik analisis risiko atau level risiko. Ini adalah output dari suatu proses manajemen risiko berupa level risiko. Nah, kita coba lihat sekarang ya sebuah contoh yang sudah dilakukan oleh seorang manajer risiko ya. Dia melakukan beberapa langkah untuk mendapatkan informasi data serta membuat landscape, membuat desain risk management. Dia melakukan yang pertama adalah inspeksi fisik di tempat ya, sehingga dia mengetahui berbagai infrastruktur, struktur, kondisi yang ada di lingkungan kerjanya. Kemudian yang kedua, mengadakan angket atau memberikan angket kepada seluruh stakeholder untuk bisa mengetahui di mana kemungkinan probability terjadinya risiko pada masing-masing risk owner ya, pada masing-masing organ yang ada di dalam struktur perusahaan. Kemudian yang ketiga, menganalisa semua variabel yang tercakup dalam peta aliran proses produksi, melakukan perkiraan besar kemungkinan frekuensi terjadi. Jadi di situ sebetulnya ada bicara tentang dua hal, bicara tentang probability, frekuensi, kejadian-kejadian yang bisa memunculkan suatu risiko, kerugian. Kemudian yang kedua adalah dampaknya. Seberapa besar kemungkinan dampak apabila terjadi kejadian risiko itu. Nah, kemudian yang keempat adalah memilih teknik atau cara yang tepat untuk menanggulangi atau mengendalikan kerugian. Nah, saudara sekalian, kita coba lihat contoh ini yang secara konkret dilakukan oleh salah satu perusahaan. Ya, salah satu perusahaan di mana di sini ditemukan namanya risiko corporate. Ada defisit cash flow, ada fluktuasi nilai tukar, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tidak akan lihat semuanya, tapi kita akan lihat bagaimana korporasi melakukan identifikasi terhadap sasaran korporasinya. Tadi kita sudah bicara di atas bahwa salah satu hal yang kita lakukan adalah melihat sasaran korporasi. Sasaran korporasi di sini menentukan adanya laba. Menginginkan ada laba sekitar 375 miliar. Itu laba yang diharapkan. Nah, strategi perusahaan adalah terkait dengan konteks ini di risiko ID ya. ID risiko 1 ini berarti risiko keuangan ya, risiko keuangan. Ini risiko keuangan. Nah, kemudian strateginya apa? Menjaga likuiditas perusahaan, memonitor piutang, mencari sumber dana perbankan untuk mengantisipasi apabila terjadi ya ketiadaan likuiditas. Kemudian melakukan efisiensi. Nah, risikonya adalah defisit cash flow. Apabila strategi tadi tidak tercapai, maka akan muncul risiko. Ya, cash flow-nya tidak seimbang. Nah, penyebabnya adanya disparitas nilai antara cash out dan cash in, ya. Kemudian nilai tagihan subsidi yang tidak bisa tertagih misalnya. Waktu pencairan dana subsidi tidak tertagih, sehingga itu semua akan mengakibatkan tingkat likuiditas menjadi berkurang dan kewajiban untuk membayar kepada pihak-pihak terkait menjadi terganggu. Nah, dampak risikonya adalah kita untuk membayar bahan baku menjadi terkendala, maka bisa jadi pasokan gas akan berkurang. Ya, kredibilitas perusahaan terutama kepada pihak-pihak terkait apabila punya kewajiban pembayaran menjadi bisa terancam tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kepada vendor-vendor ya bisa ada kemungkinan untuk ada kesulitan untuk membayar. Ini dampak risikonya. Nah, saat ini yang sudah dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan para kreditur, membuka fasilitas pendanaan, melakukan program fasilitas
pinjaman, ya, penagihan subsidi misalnya. Nah, posisi ini sebetulnya setelah diukur dampaknya, karena itu sangat terkait dengan reputasi, terkait dengan likuiditas, dan itu munculnya sudah bisa diprediksikan, ya, akan muncul apabila tidak dikendalikan, akan muncul yaitu berupa kesulitan likuiditas. Maka ini likelihood-nya, selera risiko yang kita tetapkan adalah 5. Kemudian dampaknya juga 5, tinggi, ya, tinggi. Maka inherent risk-nya kebetulan kita menentukan dan menetapkan 3 tingkat level risiko, yaitu low, medium, dan high. Nah, ini posisi 5-5 ini adalah high. Oke. Saudara sekalian, itu adalah inherent risk, ya, yang melekat pada industri kita. Nah, sekarang residual. Ketika dilakukan pengendalian, ada treatment, yaitu tadi yang menjaga hubungan baik, membuka fasilitas, kemudian membuka fasilitas pinjaman dan pendanaan, kemudian kita juga bekerja sama dengan holding untuk mendapatkan suntikan dana misalnya. Kemudian pengendaliannya adalah menambah mitra perbankan untuk mendapatkan kredit modal kerja sebagai salah satu fasilitas standby loan. Apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana likuiditas, ada pihak perbankan yang membantu memberikan pembiayaan tanpa proses karena sudah dilakukan Memorandum of Understanding. Kemudian yang kedua, mengajukan suplesi, ya, mengajukan suplesi ke pihak-pihak kreditur. Nah, ini semua memastikan bahwa ketika ada kesulitan pembayaran bisa teratasi, ya. Nah, dari itu setelah dilakukan pengendalian ini, maka akan menjadi turun risikonya. Yang tadinya frekuensinya 5 menjadi 4. Yang kemudian dampaknya 5 tadinya, sekarang berubah menjadi 3. Nah, residualnya berapa? Menjadi medium. Nah, ini adalah contoh proses manajemen yang komprehensif, bagaimana kita melihat dari sebab adanya risiko itu muncul, ya, ada sebab risiko muncul. Risikonya adalah terkait dengan defisit cash flow, dan ini bisa sewaktu-waktu terjadi. Penyebabnya kita sudah tahu, ada disparitas nilai, kemudian ada nilai tagihan, dan seterusnya. Dampaknya nanti akan terhambat pasokan bahan baku, gas, dan seterusnya. Kemudian kita sudah bisa nilai inherent risk-nya, ini posisi yang berbahaya, tinggi, dan harus diturunkan. Dan setelah ada proses pengendalian seperti ini, tadi sudah dijelaskan, turun. Yang tadi 5 menjadi 4, yang tadi 5 menjadi 3. Ini medium. Nah, saudara sekalian, itu gambaran proses secara komprehensif. Nah, sekarang kita lihat konsep berikutnya terkait dengan risiko ini, biar kita sama-sama memahami ketika kita mengatakan ini ada jenis risiko. Maksudnya jenis risiko apa? Oh, jenis risiko itu adalah jenis yang kita kategorisasikan sebagai fungsi-fungsi bisnis. Misalnya apa? Ada teknologi, ada keuangan, ada SDM, ada hukum. Itu adalah fungsi-fungsi dalam bisnis. Bisnis akan berjalan kalau fungsi-fungsinya dapat berjalan dengan baik. Nah, ada yang kita sebut dengan risiko berdasarkan sumber. Kalau sumbernya ada 2. Ada sumber eksternal, berarti di luar, ya, perusahaan, dan sumber internal yang under control perusahaan. Ada istilah kategori risiko berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak. Di situ kita sebut dengan level risiko. Ada sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Seperti tadi kita sebutkan, itu adalah level risiko. Kemudian yang terakhir adalah hierarki risiko. Ada istilah strategik, risiko program, risiko proyek, dan risiko operasional. Ini adalah hierarki risiko. Nah, contoh tadi adalah risiko strategik, ya. Contoh tadi dari salah satu perusahaan itu adalah risiko strategik. Nah, saudara sekalian, tujuan penerapan manajemen sebagai salah satu bagian penting yang perlu diketahui adalah yang pertama, kita pastikan kita bisa membantu untuk menyelamatkan operasi perusahaan, ya.
agar terjadinya peril bisa kita hindari atau kita perkecil. Mengupayakan agar pendapatan perusahaan tetap bisa mengalir, artinya bertumbuh, mengusahakan tetap berlanjutnya pertumbuhan itu, jadi tetap bisa berlanjut jangka panjang dan tentunya berupaya tetap dapat melakukan tanggung jawab sosial dari perusahaan. Nah, saudara sekalian, saya kira tantangan besar kita di Indonesia adalah saat ini mungkin kita belum ada perusahaan yang mempunyai manajer atau bagian khusus menangani pengelolaan risiko secara keseluruhan. Secara umum, tugas manajer risiko adalah mengidentifikasi, mengukur kerugian dari exposure, menyelesaikan klaim, merencanakan dan mengelola jaminan tenaga kerja, mengontrol kerugian dan keselamatan kerja. Nah, saudara sekalian, saya kira ketika kita sudah memahami tentang konsep dan proses manajemen risiko, ada gambaran apa yang mestinya kita lakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi, kemudian melakukan pengukuran, kemudian melakukan pengendalian. Nah, saudara sekalian, sementara sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan pada subbab dan bab berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.